Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa ya, kita sudah belajar secara online selama kurang lebih 6 bulan, terhitung dari semester yang lalu. Semoga kita semua masih semangat walaupun belum sempat bertatap muka. Jaga kesehatan terus dan imunnya selalu kita tingkatkan. Dengan cara makan makanan yang bergizi dan jangan lupa bahagia. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa sama-sama yuk agar pembelajaran kita bermanfaat. Yang muslim boleh mengikuti dan yang non-muslim boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai seni tari kreasi. Di dalam seni tari, tak hanya irama dan gerakan yang perlu diperhatikan dalam pementasan, namun juga ada perlu pola lantai agar penampilan lebih menarik para penonton yang melihatnya. Apa itu pola lantai dan apa jenis-jenisnya? Berikut ini merupakan pembahasan lebih jelas mengenai pola lantai. Yang pertama, pengertian dari pola lantai. Secara umum, pengertian pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Sementara itu, menurut pengertian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola merupakan sistem, cara kerja, bentuk, ataupun sebuah struktur. Sedangkan lantai dalam KBBI merupakan bagian bawah berupa alas ataupun dasar dari suatu ruangan maupun bangunan. Dalam hal ini bisa disimpulkan, menurut KBBI, pola lantai merupakan suatu sistem, bentuk ataupun struktur di atas alas atau dasar suatu ruangan. Lalu, apa sih tujuannya dibentuk pola lantai? Yang pertama, pola lantai dibentuk untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya, sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Dengan adanya pola lantai, penari yang akan bergeser, berpindah tempat, atau melakukan gerakan tidak akan berbenturan atau bertabrakan tangan maupun kaki dengan penari lainnya. Yang kedua, untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pola lantai akan ada beragam seni tari yang menampilkan keindahan-keindahan dengan perbedaannya masing-masing. Tujuan yang ketiga adalah untuk membuat sebuah tarian menjadi lebih menarik ketika ditampilkan. Dengan adanya pola lantai, para penari akan menampilkan tarian-tarian yang lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan hanya diam di tempat. Tujuan selanjutnya yaitu untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Dengan adanya pola lantai, tidak akan ada lagi penari yang menutupi penari lainnya, sehingga semua penari dapat terlihat jelas dari depan penonton. Tujuan terakhir adalah untuk menguasai panggung. Dengan adanya pola lantai, keseluruhan panggung dapat terisi oleh para penari dan tidak akan terjadi kekosongan yang membuatnya kurang selaras. Itu tadi tujuan dari dibentuknya pola lantai. Kemudian ada juga fungsi dari pola lantai. Di antaranya, yang pertama, sebagai cara untuk menata gerakan-gerakan para penari. Yang kedua, sebagai cara untuk membuat para penari agar kompak dan terlihat sinkron. Yang ketiga, sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan seni tari. Dan yang terakhir, sebagai cara agar penampilan seni tari lebih menarik ditonton oleh masyarakat di atas panggung. Pada hakikatnya, pola lantai dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pola lantai garis lurus, vertikal dan horizontal. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Dan yang ketiga, pola lantai diagonal. Yang pertama, pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Pada tari Saman, iringan menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta bernapaskan keagamaan. Pola lantai garis lurus juga ditemui pada tarian bedaya di Keraton Jawa.
Garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi hubungannya dengan Sang Pencipta juga. Pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari baris gede di Bali. Garis-garis lurus dapat juga dimaknai memiliki sikap jujur. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level. Yang pertama ada level rendah, seperti berbaring atau duduk. Pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok. Nah, pada pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau melompat dan melayang. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau kelompok. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung di mana penari membentuk garis melingkar, lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Jenis tarian yang biasa menggunakan pola lantai ini adalah tari rakyat dan tari tradisional. Pola lantai garis lengkung terdapat pada tari kecak di Bali yang membentuk sebuah lingkaran. Tari rejang dewa dari Bali juga menggunakan pola garis lengkung. Pola lantai garis lengkung juga terdapat pada tari randai dari Minangkabau, di mana penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Kemudian di daerah Flores juga dapat dijumpai tarian dengan menggunakan garis lengkung, yaitu pada tari Gawi. Pola lantai dengan garis lurus dan lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Pola lantai pada tari kerakyatan biasanya menggunakan campuran dari kedua pola lantai tersebut. Kemudian, pola lantai yang ketiga adalah pola lantai diagonal, di mana penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Maksudnya mengarah serong ke kanan atau ke kiri dari area depan panggung. Contoh, tari yang sering menggunakan pola ini adalah tari sekapur sirih dari Jambi dan tari pendet dari Bali. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pola lantai mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan macam-macam serta contoh dari pola lantai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan pada pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.